Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Namelia Rita Purba, Koirun Nadia, Misra, Selsa Sutanti, dan Tugal Prasetyo. Kami akan menganalisis skripsi yang berjudul Hubungan antara self-efficacy perencanaan karir pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2020 yang ditulis oleh Muhammad Reza Bahtiar. Nah, variabel skripsinya ada variabel bebas, yaitu independen, self-efficacy, dan variabel terikat, dependen, itu perencanaan karir. Lalu ada objek dan subjek yang diukur. Yang pertama itu ada objek. Objeknya itu self-efficacy, yaitu keyakinan akan kemampuan yang dimiliki, dan subjeknya itu ada 110 mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan mahasiswa aktif tahun 2019-2020 semester 6 dan 8. Lalu ada jenis data dalam skala, yaitu data nominal, pengelompokan laki-laki dan wanita. Kategorinya tuh ada laki-laki dengan jumlah 38, presentasinya 34,54%. Perempuan jumlahnya 72, presentasinya 65,45%. Semester 6 itu jumlahnya 26, presentasinya 23,63%. Semester 8 itu jumlahnya 84 dengan presentasi 76,36%. Jadi totalnya semuanya berjumlah 110 dengan presentasi 100%. Kemudian jenis data dalam skala pada skripsi ini yang kedua ada data interval. Yang digunakan adalah skala perencanaan karir. Pada tabel berikut ini skala perencanaan karir sebelum uji coba. Pada aspek penilaian diri, indikator yang digunakan yaitu yang pertama ada mampu menilai kemampuan dan minatnya. Favorable 2,8, unfavorable 1,4. Pada pada aspek penilaian diri indikator yang kedua, ada mengumpulkan informasi mengenai kemampuan dan minatnya. Favorable 7,9, unfavorable 8,13. Bobot dari aspek penilaian diri ada 33,3%. Pada aspek yang kedua, ada mengidentifikasi masalah. Indikatornya yang pertama, mampu membuat keputusan berdasarkan penilaian diri. Favorable 3,6, unfavorable 14,17. Pada indikator yang kedua, ada mampu menentukan tujuan karir jangka pendek, menengah, dan panjang. Favorable 11,22, unfavorable 23,24. Bobot dalam aspek mengidentifikasi masalah ini ada 33,3%. Pada aspek yang ketiga, ada perencanaan aktivitas-aktivitas pengembangan. Indikator yang pertama ada memiliki perencanaan terhadap pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan karir. Favorable 10,12, unfavorable 15,18. Pada indikator yang kedua, ada mampu menentukan strategi pencarian kerja. Favorable 16,19, unfavorable 20,21. Dan bobot dari aspek perencanaan aktivitas-aktivitas pengembangan 33,3%. Jumlah dari keseluruhan item 24 dan bobotnya 100%. Sebelumnya ada skala perencanaan karir sebelum uji coba. Berikut ini ada skala perencanaan karir setelah uji coba. Aspek penilaian diri, indikatornya sama seperti sebelumnya, favorable-nya 2,5, unfavorable 1,4 pada indikator mampu menilai kemampuan dan minatnya. Pada indikator yang kedua, ada mengumpulkan informasi mengenai kemampuan dan minatnya, favorable 7,9, unfavorable-nya 8 bintang, 13, yang berjumlah 5. Pada aspek mengidentifikasi masalah, indikator yang pertama ada mampu membuat keputusan berdasarkan penilaian diri, favorable 3,6, unfavorable 14,17. Pada aspek mampu menentukan tujuan karir jangka pendek, menengah, dan panjang, favorable 11,22, unfavorable 23,24. Jumlah dari aspek mengidentifikasi masalah adalah 8. Kemudian aspek yang ketiga yaitu perencanaan aktivitas-aktivitas pengembangan. Indikator yang pertama ada memiliki perencanaan terhadap pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan karir, favorable-nya 10,12, unfavorable 15, bintang, 18. Kemudian indikator yang kedua ada mampu menentukan strategi pencarian kerja, favorable 16,19, unfavorable 20,21. Jumlah dari aspek perencanaan aktivitas-aktivitas pengembangan yaitu berjumlah 6. Total keseluruhannya adalah 19. Selanjutnya ada data interval. Data interval yang digunakan yang kedua ada skala self-efficacy sebelum uji coba.
seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. Aspek magnitude memiliki indikator yang pertama, yaitu memiliki keyakinan dapat mengerjakan tugas yang sulit, favorable 1,3, unfavorable 6,19. Pada indikator yang kedua, ada mampu memilih tingkah laku yang sesuai dengan tingkat kesulitan tugas atau aktivitas, favorable ya 2,4, unfavorable 7,20. Dan bobot dari aspek magnitude ini ada 33,3%. Kemudian pada aspek generality, indikator yang pertama ada mampu menilai kemampuan yang dimiliki, favorable 5,8, unfavorable 11,21. Pada indikator yang kedua ada memiliki keyakinan menyelesaikan tugas di berbagai bidang, favorable 9,12, unfavorable 10,22. Bobot dari aspek generality ini ada 33,3%. Aspek selanjutnya ada strength. Indikator yang digunakan yaitu yang pertama ada memiliki keyakinan berhasil dalam mencapai tujuan. Favorable-nya 13,14, unfavorable 16,23. Indikator yang kedua ada mampu berperilaku tekun dalam usaha mencapai tujuan. Favorable 15,17, unfavorable 18,24. Bobot dari aspek strength ini ada 33,3%. Jumlah dari item keseluruhan terdapat 24 dan bobotnya 100%. Sebelumnya, skala self-efikasi sebelum uji coba, berikut ini adalah skala self-efikasi setelah uji coba. Aspek yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu yang pertama ada magnitude. Indikatornya yang pertama ada memiliki keyakinan dapat mengerjakan tugas yang sulit, favorable 1,3, unfavorable 6,19 bintang. Indikator yang kedua ada mampu memilih tingkah laku yang sesuai dengan tingkat kesulitan tugas atau aktivitas. Favorable 2,4 bintang, unfavorable 7,20 bintang. Jumlahnya dari aspek magnitude ada 5. Kemudian aspek yang kedua ada generality. Indikator yang pertama ada mampu menilai kemampuan yang dimiliki. Favorable 5,8 bintang, unfavorable 11,21 bintang. Kemudian, indikator yang kedua memiliki keyakinan menyelesaikan tugas di berbagai bidang. Favorable 9,12, unfavorable 10,22 bintang. Jumlah dari aspek generality ini terdapat 5. Kemudian, aspek yang ketiga ada strength. Indikator yang pertama yaitu memiliki keyakinan berhasil dalam mencapai tujuan. Favorable 13,14, unfavorable 16,23 bintang. Kemudian ada indikator yang kedua yaitu mampu berperilaku tekun dalam usaha mencapai tujuan. Favorable 15,17 bintang, unfavorable 15,24 bintang. Jumlahnya dari aspek strength ini terdapat 4. Jadi total keseluruhan adalah 14. Dan yang terakhir ada bentuk skala. Bentuk skala yang digunakan dalam skripsi ini yaitu skala sikap dengan model Likert. Seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini, favorable dan unfavorable. Pada favorable, terdapat jawaban dan nilai. Pada jawaban sangat sesuai, bernilai 5. Pada jawaban sesuai, bernilai 4. Pada jawaban netral, bernilai 3. Dan pada jawaban tidak sesuai, bernilai 2. Serta pada jawaban sangat tidak sesuai, bernilai 1. Pada tabel unfavorable, jawaban sangat sesuai bernilai 1, jawaban sesuai bernilai 2, jawaban netral bernilai 3, jawaban tidak sesuai bernilai 4, dan jawaban sangat tidak sesuai bernilai 5. Sekian presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.